Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Samsuri, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Bilangan. Di sini saya Siti Nur Fadilah dengan NIM 2225240060 dari kelas A akan memaparkan teori tentang penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern dengan subtema teori bilangan dalam teknologi dan kehidupan. Langsung saja ke videonya. Secara etimologis, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang itu kriptos yang artinya rahasia dan graphein yang artinya menulis. Maka kriptografi ini adalah tulisan rahasia. Dalam konteks modern, kriptografi ini ilmu yang mempelajari teknik untuk melindungi data melalui proses penyandian atau encryption dan penguraian decryption, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Pada awalnya, kriptografi ini digunakan hanya untuk kepentingan militer dan diplomatik, misalnya untuk menyembunyikan pesan strategi perang. Namun, seiring perkembangan komputer dan internet, kriptografi telah menjadi pondasi utama dari sistem keamanan siber atau yang disebut cyber security yang ada di seluruh dunia. Ya, yang menariknya, dasar dari hampir semua algoritma ini, kriptografi modern bukan berasal dari ilmu komputer, melainkan dari teori bilangan, cabang matematika yang secara tradisional dianggap murni dan abstrak. Selanjutnya, dari sandi kaisar ke kriptografi kunci publik. Nah, sejak peradaban Mesir kuno, manusia sudah menggunakan simbol dan hieroglif sebagai bentuk awal dari penyandian pesan. Di Yunani dikenal sistem skytel, tongkat silinder yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia militer dengan melilitkan pita kulit berisi huruf-huruf tertentu. Pesan baru bisa dibaca jika pita itu dililitkan pada tongkat dengan ukuran yang sama. Sebagai contoh, jika nilai K sama dengan 3, maka huruf A diganti menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Pesan dalam huruf matematika dengan K sama dengan 3 akan menjadi PDWH, PDWLND. Secara matematis, sistem ini bisa ditulis sebagai C kongruen P ditambah K mod 26, di mana C adalah bilangan yang mewakilkan huruf pada plain text, A sama dengan 0, B sama dengan 1, hingga Z sama dengan 25. Kemudian P adalah pergeseran tetap, dan K adalah bilangan yang mewakili huruf ciphertext. Nah, jadi metode ini sederhana namun memiliki nilai historis yang penting karena memperkenalkan konsep transformasi matematis untuk penyandian cikal bakal dari aritmetika modular dalam teori bilangan. Selanjutnya, peran teori bilangan dalam perkembangan kriptografi. Teori bilangan menyediakan alat matematika untuk membangun sistem kriptografi yang kuat. Dalam Elementary Number Theory yang dikemukakan oleh Burton 2007, dijelaskan bahwa operasi dasar seperti kongruensi modular, inverse modula, dan bilangan prima yang memiliki sifat unik yang sangat berguna dalam pengamatan data. Ada beberapa peran penting teori bilangan, yaitu yang pertama kongruensi modular, yaitu operasi modular N digunakan untuk membuat ruang bilangan terbatas. Setiap hasil operasi selalu berada dalam rentang 0 sampai N-1, yang menciptakan sistem tertutup yang dapat digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang kedua yaitu bilangan prima besar. Bilangan prima ini digunakan dalam RSA karena sulit difaktorkan. Misalnya untuk bilangan 300 digit, proses faktorisasi bisa memakan waktu jutaan tahun dengan apabila kita menggunakannya dengan komputer yang biasa. Ketiga yaitu inverse modular. Ini diperlukan dalam proses deskripsi untuk membalikan transformasi matematis dari enkripsi. Dan yang terakhir yaitu akar primitif dan logaritma diskrit. Hal ini menjadi dasar bagi algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman dan Elgamal. Slide selanjutnya yaitu menuju kriptografi modern berbasis teori bilangan. Pada akhir abad yang ke-20, muncul sistem RSA atau Reverse Samir and Edelman yang menggunakan faktorisasi bilangan prima besar. Nah, sistem ini beroperasi sebagai berikut. Yang pertama, pilih dua bilangan prima besar, P dan Q. Kedua, hitung N sama dengan P dikali Q. Ketiga, pilih bilangan E yang relatif prima terhadap P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Selanjutnya, tentukan D sebagai inverse dari E modulo P dikurangi 1 dikali Q min 1. Kelima, kunci publik adalah N, E dan kunci privat adalah N, D.
Keenam, enkripsi C sama dengan P pangkat E modulo N, deskripsi yaitu P sama dengan C pangkat D modulo N. Nah, jadi sistem ini mengandalkan fakta bahwa cara menghitung P pangkat E modulo mudah dilakukan, tetapi menemukan faktor prima dari N ini yang sangat sulit. Keindahan RSA terletak pada penerapan teori bilangan murni ke dalam aplikasi teknologi nyata. Hal ini memperlihatkan cara bagaimana ide-ide abstrak dalam matematika dapat menjadi dasar keamanan dunia digital yang kita dapat gunakan setiap hari. Kemudian yaitu sejarah dan konsep sistem kripto knapsack. Sistem kripto knapsack pertama kali diperkenalkan oleh Ralph Merkle dan Martin Hellman pada tahun 1978 dan dikenal dengan nama Merkle-Hellman Knapsack Crypto System. Ide dasarnya ini adalah memanfaatkan sifat sulitnya menyelesaikan masalah knapsack sebagai dasar keamanan sistem enkripsi. Secara matematis, sini ada contoh yaitu A sub I ditambah 1 lebih besar dari sigma sub J sama dengan 1 untuk J sama dengan 1 sampai I. Nah, contohnya ini adalah 2, 3, 7, 14, dan 30. Nah, urutan seperti ini mudah dipecahkan karena kita dapat menggunakan metode greedy, yaitu untuk menentukan kombinasi yang menghasilkan jumlah target. Nah, tetapi Merkle and Hellman menemukan trik untuk menyembunyikannya. Sifat superincreasing ini dengan melakukan transformasi matematis berbasis teori bilangan, yaitu dengan cara menggunakan operasi modular dan perkalian dengan bilangan pengacak atau multiplier. Di sini ada contoh perhitungan nyata, yaitu kunci privatnya, urutan superincreasing A sama dengan 2, 3, 7, 14, dan 30. Kemudian M-nya sama dengan 61, W sama dengan 17. Lalu kita periksa GCD dari 17 dan 16 ini, yaitu sama dengan 1. Kemudian kunci publiknya B sub I sama dengan W dikali A sub I modulo M sama dengan 34, 51, 57, 54, dan 22. Jadi kunci publiknya yaitu 34, 51, 57, 54, dan 22. Enkripsi pesan, yaitu misalkan pesannya ini adalah 10101, berarti X-nya adalah 1,0,1,0,1. Kita hitung ciphertextnya. C berarti C sama dengan 34 dikali 1 ditambah 51 dikali 0 ditambah 57 dikali 1 ditambah 54 dikali 0 ditambah 22 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 113. Deskripsi, cari inverse dari 17 modulo 61, yaitu W dikurangi 1 sama dengan 18, karena 17 dikali 18 kongruen 1 mod 61. Lalu dihitung C aksen sama dengan 113 dikali 18 modulo 61 sama dengan 2034 modulo 61 sama dengan 19. Kemudian digunakan urutan superincreasing, yaitu 2, 3, 7, 14, dan 30 untuk menemukan subset yang jumlahnya sama dengan 19. Maka kita kombinasi 2 ditambah 7 ditambah 10, hasilnya 19, yang akan menghasilkan bit 10101. Jadi kesimpulannya adalah teori bilangan memiliki peran fundamental dalam perkembangan sistem kriptografi modern. Apa yang semula dipandang sebagai cabang matematika murni berfokus pada keindahan logika, bilangan dan pola aritmatika kini menjadi fondasi keamanan digital di dunia. Dari hasil kajian literatur dan analisis, beberapa poin utama dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, evolusi kriptografi dari sandi klasik ke sistem modern. Kedua, penerapan teori bilangan dalam sistem knapsack. Tiga, akar primitif dan logaritma diskrit sebagai basis kriptografi modern. Empat, implikasi besar terhadap dunia teknologi. Lima, ketahanan dan tantangan masa depan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.